Oke. Kita bakal review bab 12 dulu, fungsi 20. Mulai dari bab, suaranya jelas nggak ya? Jelas, Nas, jelas. Oke. Nanti semisal ada pertanyaan, ditanyain ke Bram ya. Jadi di soalnya itu biasanya kan ada fungsi dua kubah, ada x, y, atau bahkan ada x, y, z gitu. Nah, ini kayak pertanyaan yang pernah kita KBF itu, yang ditanyakan daerah asal. Nah, daerah asal itu kan gimana caranya supaya si fungsinya itu terdefinisi. Jadi daerah asal itu kayak gini. Ini di soalnya fungsinya ln x tambah y. Nah, ln itu kan akan terdefinisi kalau nilainya lebih dari 0. Jadi yang di dalam sini x tambah y ini harus lebih dari 0. Ini sketsa daerah asal. Terus ini contoh soalnya kan. Tentukan daerah asal dari ini sampai yang di atas ya. Jadi karena ln itu akan terdefinisi saat dia lebih dari 0, jadi daerah asalnya itu harus kita buat lebih dari 0. Ini contoh soalnya. Jadi ada fungsi fx y akar y min x kuadrat per x kuadrat tambah y min 1 kuadrat. Nah, yang pertama itu pembilangnya kan ada di dalam akar. Nah, supaya bagian atas yang terdefinisi, dia nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang di bawah, penyebut itu kan dia bisa terdefinisi asalkan nilainya nggak 0. Jadi, maka syarat dari domainnya itu, yang pertama, y min x kuadratnya harus lebih dari 0, dan penyebutnya itu nggak boleh 0. Nah, terus ini ada grafik dari fungsi dua peubah. Ini berkaitan sama bab 11.8 di materi sebelumnya. Jadi misalnya ada soal fxy, x kuadrat tambah y kuadrat per 9. Nah, supaya kita tahu bentuk sketsanya itu gimana, berarti kita harus tahu dulu itu cirinya bentuk apa. Bentar, soal 11.8. Kenapa? Ini materi 11.8 itu kemarin kalau kata dosen sih masih masuk di UAS ya. Tapi kayaknya juga buat di materi itu sih yang daerah asal tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada ini siapa?
Yang pertama itu ada silinder. Silinder itu biasanya dia cuma dari 2 atau 1 variabel saja. Jadi di sini tuh ada X kuadrat, ada Z kuadrat, tapi nggak ada Y. Atau misalnya kayak gini, ada Z, ada X, tapi nggak ada Y. Ini juga nggak ada Z-nya. Terus yang kedua itu ada ellipsoide sama hiperboloide sama paraboloide. Nah, ciri-cirinya itu kalau ellipsoide itu S kuadrat, yang ini deh, sama dengan 1 dengan tanda di tengah-tengahnya itu positif semua. Nah, si A, B, dan C-nya ini yang jadi titik pusat, yang yang A, B, dan C-nya itu yang jadi jari-jari. Ini contohnya di bidang yang X, itu si A-nya itu jadi jari-jari. Di bidang Y, B-nya itu jari-jari kayak ini B. Dan di bidang yang Z, C-nya itu yang jadi jari-jari. Kalau hiperboloida 1 lembar, itu bedanya sama si ellipsoida tadi, X sama Y-nya yang positif, Y sama Z-nya negatif. Dan bentuknya kayak gini. Terus kalau hiperboloida 2 lembar itu semuanya negatif. A, B, dan C itu juga jadi jari-jari kayak yang ellipsoida tadi. Sama paraboloida, ini bentuknya Z sama dengan kalau X kuadrat tambah Y kuadrat jadinya kayak gini. Kalau Y kuadrat min X kuadrat jadinya kayak gitu. Ini nanti yang ngasilin titik pelana di titik minimum gitu. Oke. Contohnya yang ini ya. Ini kan berarti kita tadi tahu kalau misalnya bentuk Z sama dengan itu bentuk paraboloida. Dan kalau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat itu berarti bentuknya paraboloida eliptik. Berarti yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat lagi catatannya udah ada di drive ya. Terus gitu deh. Ini contoh soalnya. Jadi ada fxy 3/4 min x kuadrat min 4y kuadrat. Jadi si fxy-nya itu sama dengan z. Jadi ini 3-nya itu semuanya dibagi 3 kan. Dibagi 3 berarti ini habis. Yang ini dibagi 3. Karena yang ini karena yang ini tadi akar, jadi kita yang sebelah sini bisa kita kuadratin. Terus kita dapat persamaan ini. Nah, kalau di materi yang tadi, kalau misalnya semuanya positif, itu berarti bentuknya elipsoide, kayak gini. Nah, karena tadi itu bentuknya adalah akar, dan fungsinya akan terdefinisi kalau misalnya nilai akar itu di dalamnya kan nggak bisa 0 ya. Nggak bisa minus. Jadi, yang di dalam akar itu harus lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi daerah asalnya cuman yang ada di atas sini. Terus kita ke kurva ketinggian. Kalau kurva ketinggian itu kita mengganti nilai Z-nya dengan K. Ini contoh yang nomor 2. Dx-nya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 dengan K 0, 1, 4, dan 9. Nah, jadi karena tadi Z sama dengan K, ini kan sama dengan Z. Berarti kita ganti sama K. Nah, jadi kita sama dengan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan per 4 sama dengan 0, sama dengan 1, sama dengan 4, sama dengan 9. Jadi nilai K yang diketahui. Nah, bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat itu kan bentuk elips ya. Ini yang jadi
jari-jarinya. Jadi kalau misalnya hanya 1, K-nya 4, dan K-nya 9. Ini kalau misalnya visualisasi dari GeoGebra. Nilai K itu nilai Z yang tadi. Intinya kalau misalnya ada kurva ketinggian, itu nilai K-nya kita sama dengan yang dari si fungsinya ini. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum dilanjut? Atau nggak jelas? Oke, lanjut ya. Jadi yang ke-12.2 itu turunan parsial. Turunan parsial ini bentuknya sama kayak turunan yang biasa, cuman ini tuh terhadap fungsi 2 peubah. Kita langsung aja ke contoh ya. Jadi misalnya ini ada fungsi fx-y 2x kuadrat tambah 5xy kuadrat. Nah, kalau misalnya kita turunkan terhadap x, berarti nilai yang selain x itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi misalnya ini, kita turunkan terhadap x, berarti kayak biasa ya langsung 2 kali 2, 4x, pangkatnya 2 min 1, berarti 4x. Nah, ini kan ada x dan ada y. Nah, nilai y ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi misalnya y kuadratnya ini itu angka 2 gitu, berarti kan 5 kali 2 kali x. Nah, berarti kalau misalnya kita turunin, itu kan 5 kali 2-nya aja kan. Hal yang sama kalau misalnya ada y kayak gini. Ini kita anggap sebagai konstanta, berarti kalau misalnya turunin, tinggal 5y kuadrat. Nah, kalau misalnya kita turunin terhadap y, berarti nilai yang ada x-nya, itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi di 2x kuadrat. 2x kuadrat itu, kalau misalnya kita anggap sebagai konstanta, misalnya 5. 5 kalau misalnya diturunin, 0. Nah, kalau yang ini, berarti si x-nya kan kita anggap sebagai konstanta juga. Berarti langsung aja 5 kali 2 berarti 10. X-nya ngikut, terus y 2 min 1. Berarti y. Nah. Terus, ini juga sama. Jadi ini fungsinya 3 peubah. Ada x kuadrat, y kuadrat, tambah x, y, z, tambah sin 4z. Nah, kalau misalnya diturunin terhadap x, berarti si y sama z-nya kita anggap sebagai konstanta. X kuadrat kita turunin jadi 2x. Ini konstanta berarti jadi 0. X, y, z. Y dan z-nya kita anggap sebagai konstanta. Berarti kalau misalnya diturunin jadi y, z doang. Misalnya kayak 5x diturunin jadi 5 gitu. Nah, di sini sin 4z. Kan tadi kita nurunin terhadap x. Karena di sini nggak ada variabel x-nya, jadi pas kita turunin tetap jadi 0. Karena konstanta tadi. Pas diturunin jadi terhadap y juga gitu. X kuadratnya berarti konstanta. Y kuadrat jadi 2y. X, y, z. Z dan x-nya konstanta, berarti jadi xz aja. Ini juga nggak ada y, berarti juga 0. Terus diturunin terhadap z, ini konstanta jadi 0. Ini konstanta berarti jadi xy sin 4z. Karena ini kita turunin terhadap z, berarti kita turunin kayak biasa. Berarti 4-nya ke depan, 4, turunan sin itu cos, dalamnya ngikut 4z. Terus, apa ya? Sekarang ke ini. Untuk yang garis singgung. Garis singgung ini kalau misalnya di fungsi satu peubah kan sama kayak turunan dari si fungsi tersebut kan. Jadi ini misalnya ada fungsinya fxy. Nah, turunan terhadap x maupun turunan terhadap y itu adalah kemiringan dari garis itu
Maaf ya. Oke. Jadi turunan terhadap Y maupun turunan terhadap X itu adalah kemiringan dari garis tersebut. Contohnya ini. Tentukan kemiringan garis hubung kurva hasil perpotongan permukaan dengan bidangnya sama 1, bidangnya sama dengan 2. Berarti kita perlu nurun dulu persamaan ini. Kalau misalnya kita turunan terhadap X jadi apa dan kalau misalnya turun terhadap Y jadi apa. Ini kan Z sama dengan ini aja biar kelihatan. Min Y kuadrat pangkat setengah. Berarti kalau misalnya kita turunin terhadap X, itu kan berarti setengah dikali yang ininya dulu. Setengah pangkat min 1 gitu kan. Berarti jadi min setengah. Terus kita kalian sama turunan X yang ada di dalam sini. Berarti yang ini kan. Berarti min 6X. Kalau misalnya yang Y juga sama. Min setengah, terus turunan yang Y. Min 2Y. Gitu. Nah, untuk yang dengan bidang X sama 1 di bidangnya 92 di titik P 1, 2, 3, kemudian menggunakan pasangan garis parameter. Jadi tuh XY di sini tuh kita masukin di XY di sini, di nilainya. Dan nilai Z ini tuh itu tuh mengartikan kalau misalnya dia tuh tinggi. Jadi kalau misalnya kita ngitung gradien, kita cukup substitusiin si X sama Y-nya aja. Jadi ini 1 sama 2 yang kita masukin di sini. Y-nya ganti 2, X-nya diganti 1. Terus nanti kita dapat turunan terhadap Y di titik 1,2 itu min 2/3, turunan terhadap X di titik 1,2 itu min 1. Kalau turunan parsial tingkat tinggi, itu berarti yang awalnya kita turunin fx doang, atau fy aja, itu kita turunin lagi, sekali lagi. Jadi fxx, fxy, fyx, fy. Gitu. Ini contohnya. Jadi ada fungsi x kuadrat min 2xy tambah 5y kuadrat. Nah, kalau misalnya kita turunin terhadap x, kan berarti oke. X pangkat 3. Nah, jadi pas diturunin terhadap X, berarti X pangkat 3 yang jadi 3X kuadrat. Ini konstanta berarti min 2Y. Ini nggak ada X berarti 0. Nah, kita turunin lagi terhadap X. Berarti kan ini yang kita turunkan, berarti jadi 6X. Nah, yang di min 2Y-nya kan nggak ada X, berarti langsung 0. Terus kalau misalnya kita turunin lagi terhadap Y, berarti kita ngelihatnya yang ininya aja. Berarti min 2Y diturunin jadi min 2. Gitu juga kalau misalnya kita turunin terhadap FY, terhadap Y, berarti min 2X tambah 10Y diturunin terhadap X lagi, berarti yang ini aja, berarti min 2, diturunin terhadap Y, berarti yang ini, berarti 10. Gitu. Terus kalau